Baik, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya anak-anak kami semua, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka saya, dikenal maka di Saya. Ya. Baik, perkenalkan adik semua. Nama saya Kurnia Harapan Zega di atas. Nah, saya ini bertempat tinggal di Desa Bondango, Kecamatan Serpoli, masih di Kabupaten Nusantara. Jadi kita semua ini masih satu kabupaten di Kabupaten Nusantara. Kemudian saya ini dari mahasiswa Universitas Terbuka, terkhususnya dari jurusan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi belajar, di mana ini berguna buat adik semua nanti dalam proses belajar di sekolah ya. Sebelumnya saya mau ngecek kehadiran semuanya. Berjumlah 28 siswa ya di sini ya. Ada yang sakit? Ada yang tidak hadir? Ada? Berapa orang? 2 orang? Terus nama siapa ini? Muhammad ya. Oke, baik, kita doakan semoga teman kita bisa cepat sembuh ya, jadi bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah ya. Ini terlihat dari belakang dan kami jelas ya, dari belakang. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan, kira-kira kalau misalnya adik-adik kami perhatikan, siswi SMP tersebut di atas sedang melakukan kegiatan apa? Ada yang tahu? Ada? Terus apa? Siswi tersebut sedang membaca. Benar sekali ya. Jadi siswi tersebut sedang melakukan kegiatan membaca, itu membaca sedang berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai membaca efektif. Baik, sebelum kami semua kita masuk ke pembahasannya, saya mau tanya, apakah di sini anak-anak kami pernah belajar atau mungkin tahu apa itu yang dimaksud dengan membaca efektif? Anak-anak kami semua ada yang tahu? Boleh sekarang sebutin namanya dulu baru jawabannya ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Swastika. Membaca efektif adalah proses membaca yang meningkatkan pada pemahaman isi bacaan secara cepat dengan cara memfokuskan perhatian pada bagian-bagian penting dari teks. Baik, terima kasih berikan aku sebuah bisa memberikan tanggapan. Boleh silakan anak lagi. Membaca membaca secara efisien sehingga pembaca dapat memperoleh informasi pokok dan pesan teks tanpa membaca sekali. Baik, terima kasih berikan aku sebuah semuanya. Secara umumnya membaca efektif itu adalah jawabannya sudah pernah diberikan oleh anak kami ya. Jadi membaca efektif ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cepat dan tetap memahami isi bacaan dengan baik. Artinya bagaimana? Jadi anak-anak kami, ketika kita sedang dalam proses membaca buku, membaca capek, kita tidak hanya melihat kata-kata atau kalimat yang ada di dalam teks atau bacaan tersebut. Jadi kita juga memahami pokok, gagasan, dan tujuan maksud dari teks yang akan kita baca. Berikutnya, tujuan membaca efektif. Nah, anak-anak kami semuanya, selain dari kita memahami pengertian dari membaca efektif, tentu kita pasti akan belajar dari tujuan daripada membaca efektif. Nah, ada beberapa tujuan dari membaca efektif yang pertama itu memahami isi bacaan dengan kami. Nah, tentunya kalau kita membaca sebuah buku, tujuan utama kita itu adalah untuk mencari atau gagasan dari makna semua teks atau bacaan yang kita baca. Nah, artinya anak-anak semua, kalau
kalau kita membaca sebuah buku kita tidak hanya berfokus pada kata-kata atau kalimat teks, tetapi kita berbuat untuk memahami apa teks yang akan kita baca. Berikutnya, tujuan nomor 2 yaitu menemukan informasi penting dengan cepat. Nah, di sini juga anak-anak kami, ketika kita membaca sebuah buku, tentu kita dengan cepat menemukan apa itu informasi atau ide gagasan pokok yang ada dalam teks tersebut. Karena kenapa? Tadi pengertian dari membaca efektif ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan cepat. Nah, jadi ketika kita membaca secara efektif, anak-anak ini semua bisa dengan cepat memahami dan bisa menangkap isi pokok atau gagasan utama yang ada dalam teks yang dibaca. Tujuan ketiga itu menghemat waktu saat membaca. Membaca efektif membantu kita membaca dengan cepat, tetap, dan memahami isi bacaan. Jadi sama ya dengan tujuan nomor 2 tadi, membaca efektif ini juga dapat membantu kita dengan cepat memahami isi bacaan yang kita baca. Berikutnya nomor 4, meningkatkan kemampuan berpikir kita dalam belajar. Nah, di sini juga kita dituntut untuk berpikir kritis, yang dimana ketika kita membaca sebuah buku atau bacaan, yaitu buku cerita atau mungkin buku pelajaran sekolah, jadi anak-anak kami itu dituntut untuk berpikir kritis untuk memudahkan mencari ide pokok atau gagasan utama yang anak-anak kami baca di dalam sebuah teks bacaan tersebut. Nah, ini contoh teks bacaan yang Bapak tampilkan di atas. Nah, anak-anak kami nanti saya suruh satu orang buat membaca dan yang lainnya boleh memahami dan mengamati. Nanti kita akan belajar menemukan ide pokok, kemudian topik dari teks yang ada di atas ini ya. Ada yang bisa bantu Bapak buat baca satu orang ini? Ada yang bisa? Satu orang yang bisa baca teks ini? Boleh sekarang. Dari situ kelihatan apa yang dari situ? Silakan. Hukumnya menjaga kebersihan lingkungan manusia. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, suasana yang bersih juga membuat kita merasa nyaman dan betah berada di lingkungan tersebut. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, sampah juga dapat menghambat saluran air dan menyebabkan banjir. Kita juga dapat menjaga kebersihan dengan rutin membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Menjaga kerja bakti bersama warga juga dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, lingkungan yang bersih dapat tercipta dan kesehatan masyarakat pun terjaga. Baik, terima kasih buat anak kami. Sekarang berikan aplaus buat teman kita dulu. Ini beginilah contoh dari membaca teks sederhana itu. Jadi kita di sini memahami dan mengamati apa saja ide pokok yang ada dalam teks di atas ini. Kira-kira kalau misalnya Bapak tanya apa topik dari teks yang ada di atas ini? Boleh silakan. Anak-anak saya semua topik utama dari teks tersebut adalah kebersihan lingkungan. Baik, oke, betul ya. Jadi topik utama dari teks di atas ini adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian dari anak-anak kami semua yang sudah mengamati ini, ada yang bisa menemukan ide pokok dari teks yang ada di atas ini? Apakah ada yang tahu ide pokok teks yang ada di atas ini? Boleh silakan. Ide pokoknya adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan dan kenyamanan hidup tetap terjaga. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat teman kita. Kemudian setelah kita memahami topik dan ide pokok dari sebuah teks bacaan itu,
apa sih tujuan utama dari kita membaca teks tersebut. Jadi kita akan memahami dan menganalisis apa sih tujuan dari teks ini di atas. Nah, Bapak ini mau tanya pada anak-anak semua, ada yang tahu mengapakah kita membuat tidak boleh membuat sampah sembarangan itu? Dan bisa memberikan tanggapan? Ya, boleh silakan. Karena sampah dapat membuat saluran air sehingga aliran air terhambat dan pada akhirnya menyebabkan banjir. Iya, baik. Jawabannya sangat bagus ya buat anak kami. Jadi salah satu tujuan kenapa kita tidak boleh membuat sampah itu adalah seperti yang disampaikan oleh ada di semua. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah contoh daripada membaca efektif semua. Nah, kita bisa memahami topik, kita bisa menganalisis ide pokok atau gagasan yang ada dalam sebuah teks yang kita baca. Jadi nanti anak kami kalau misalnya ada yang hobi membaca atau mungkin membaca pelajaran di sekolah, anak-anak kami bisa dengan cepat memahami teks atau ide pokok yang ada dalam bacaan anak kami semua. Oke, baik ya, kita sebelumnya ada pertanyaan nih dari anak-anak semua. Kalau ada boleh silakan. Baik, silakan. Pertanyaannya, mengapa membaca efektif dapat membantu menghemat waktu saat belajar? Oke, silakan berikan hapus buat anak kami. Seperti yang disampaikan pada penjelasan dari awal, mengapa membaca efektif ini bisa menghemat waktu anak-anak kami. Ya, bisa menghemat waktu anak-anak kami ketika memahami materi atau pembelajaran yang di sekolah. Nah, karena membaca efektif ini kita tidak hanya berfokus pada bagian penting yang ada dalam sebuah teks. Jadi intinya kita itu kalau misalnya membaca itu mulai dari awal kalimat sampai akhir kalimat, tetapi kita berfokus pada ide pokok mulai dari topik atau paragraf pertama atau paragraf awal dan akhir kalimat yang ada dalam teks tersebut. Jadi tujuan utama mengapa membaca efektif ini dapat menghemat waktu yaitu kita dengan cepat membaca efektif atau kita bisa cepat dengan menemukan ide pokok yang ada dalam teks tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Rizwan Banua. Pertanyaannya, apa manfaat membaca efektif dalam memahami pelajaran di sekolah? Oke, baik, terima kasih. Silakan berikan hapus buat anak kami. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, poin nomor 4 tujuan dari membaca efektif ini adalah kita dituntut untuk berpikir secara kritis. Nah, jadi anak kami, apa manfaatnya ini membaca efektif untuk memahami pelajaran di sekolah? Jadi tujuan utamanya itu adalah kita dengan cepat memahami materi dan kita juga dengan cepat dituntut untuk berpikir kritis, yang dimana ketika kita sudah memahami isi bacaan dalam sebuah teks, kita itu akan berfokus pada teks tersebut untuk mencari sumber lain. Jadi kita ini disuruh untuk berpikir kritis dan menambah wawasan yang ada dalam teks yang sedang kita baca. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian aja ya materi dari Bapak ya mengenai membaca efektif ini, dan saya ingin anak-anak kami semua bisa lebih membaca atau lebih belajar lagi bagaimana itu membaca efektif, mungkin belajar di pelajaran di sekolah, jadi atau mungkin mencari sumber yang lain. Nah, jadi secara kesimpulannya, membaca efektif ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cepat, tepat, dan memahami isi bacaan. Jadi anak-anak kami semua nanti kalau misalnya ada yang hobi atau gemar membaca, jadi tidak hanya terfokus pada kalimat atau yang ada dalam teks tersebut. Jadi fokus juga untuk mencari atau memahami ide pokok atau gagasan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya ada di kami semuanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kegiatan materi pembelajaran yang Bapak bawakan hari ini. Jadi terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari semua kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih dulu dan semoga pembelajaran ini bisa menjadi manfaat buat adik-adik kami semuanya. Berikan aplaus buat diri kita masing-masing.